Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang saya hormati Ibu Ani Nurul Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenankanlah, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Marlina Dwi Hartanti, yang kedua, Artalia Eka Nurhmawati. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai pengertian jenis kata serta kalimat, penggunaan imbuhan, pengembangan imbuhan, dan perubahan. Materi akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Marlina Dwi Hartanti. Kepada Saudari Marlina Dwi Hartanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian kata dan jenisnya, pengertian kalimat dan jenisnya, penggunaan imbuhan, dan peluluhan kata. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian kata. Apa itu kata? Kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Selanjutnya adalah jenis-jenis kata. Jenis kata berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 4, yaitu kata dasar. Kata dasar contohnya makan, minum, tidur, baca, tulis, masak, sapu, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kata ulang atau reduplikasi yang terdiri dari 5, yaitu pertama, dwilinggo atau kata ulang penuh, misalkan rumah-rumah, bunga-bunga, buku-buku, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain-lain. Yang kedua adalah dwipurwo atau kata ulang sebagian, seperti lelaki, tetangga, leluhur, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah dwilinggo salin suworo atau kata ulang berubah bunyi, seperti bolak-balik, mondar-mandir, dan coret-coret. Dan yang keempat adalah dwiwasono atau kata ulang bagian belakang, seperti pertama-tama, sekali-kali, berulang-ulang, sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, kelima adalah trilinggo atau kata ulang 3 variasi, seperti cas-cis-cus, dak-dik-duk, dan dar-dar-dor. Yang selanjutnya, jenis kata berdasarkan bentuknya adalah kata majmuk. Dan yang terakhir adalah kata serapan. Kata serapan dibagi menjadi 3, yaitu adopsi atau penyerapan secara menyeluruh, misalkan bus, radio, dan film. Yang kedua adalah adaptasi atau penyerapan dari bahasa asing yang ejaan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti organisasi, abstrak, diskon, dan foto. Dan jenis kata serapan yang ketiga adalah pungutan, yaitu penyerapan dari bahasa asing dengan mengambil konsep dasar, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan background, reschedule, dan whiteboard. Selanjutnya adalah jenis kata berdasarkan kategorinya dapat dibagi menjadi 5, yaitu pertama, kata keterangan. Kata keterangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan alat, kata keterangan syarat, dan kata keterangan sebab. Dan jenis kata yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Misalkan sangat cantik, manis, alami, jasmani, kecil, besar, tinggi, pendek, dan masih banyak lagi. Dan jenis kata yang ketiga adalah kata sambung. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa,
klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf agar saling berkaitan. Yang keempat adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda yang sudah diketahui sebelumnya agar tidak disebutkan berulang kali. Contohnya, dia, mereka, Anda, kita, kami, nya. Dan yang kelima adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang berada sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang memiliki hubungan makna. Misalkan, untuk, guna, tentang, pada, oleh, ke, dari. Jenis kata berdasarkan kategori yang selanjutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan benda dalam suatu deretan. Contohnya ke-1, seperdua, 1, sepersepuluh, dan masih banyak lagi kata bilangan. Jenis kata berdasarkan kategori yang selanjutnya adalah kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan wujud atau kebendaan yang dapat dibagi menjadi benda, kata benda umum, dan kata benda khusus. Contohnya, pohon besar, meja, kursi, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata sandang atau artikulus. Kata sandang adalah kata yang membatasi kata benda yang tidak memiliki makna jika digunakan. Contohnya, sang, si, para, hang, sri. Dan selanjutnya adalah kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi adalah kata yang mengungkapkan rasa hati atau ekspresi dari pembicara. Contoh, aduh, astaga, wah, hai, aduhai, bah, dan amboy. Dan yang terakhir adalah kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan. Contohnya menulis, membaca, menghitung, memasak, mencapu, dan mencuci, dan lain sebagainya. Dan materi yang kedua adalah pengertian kalimat dan jenis-jenisnya. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final. Kalimat berperan sangat penting dalam sebuah komunikasi, karena kalimat harus mampu menyampaikan informasi, menanyakan sesuatu, atau bahkan mengekspresikan emosi manusia. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur objek predikat. Contohnya, orang itu guru kami, yang terdiri dari subjek dan predikat. Dan kalimat majmuk adalah kalimat yang terdiri minimal dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majmuk terdiri dari dua, yaitu kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Yang kedua adalah jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Ada dua juga, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Kalimat aktif ada dua, yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me pada kata benda, seperti ibu menanam sayur, kata bendanya tanam. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif, biasanya menggunakan predikat yang berimbuhan ber. Adik bermain di halaman. Jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Contoh, Risma diantar oleh Ani. Jenis kalimat berdasarkan isi ada 4, yaitu yang pertama, kalimat berita atau kalimat deklaratif. Contohnya, Agung sedang mengejar pencuri motor. Aku tidak ingin ikut ke pasar.
Yang kedua adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Contohnya adalah bagaimana kabarmu sekarang? Dan yang ketiga adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Contohnya adalah tutup pintu itu, ambilkan air itu. Dan yang terakhir adalah kalimat seruan. Contohnya, wah kamu hebat sekali, hore kita menang. Dan yang terakhir adalah jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Ada dua, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Contoh, apa kamu besok ingin aku antar ke toko? Tanya Feby. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. Dan materi yang ketiga adalah penggunaan imbuhan. Imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya tersebut. Imbuhan-imbuhan tersebut biasa diletakkan di awal atau prefiks, di tengah atau sisipan atau infiks, akhir biasa disebut sufiks, dan awalan akhiran atau konfiks kata dasar. Penggunaan imbuhan. Yang pertama, awalan atau prefiks. Di antaranya me plus kata cari, menjadi mencari. Contohnya, ayah mencari uang untuk anaknya. Ber plus kerja, menjadi bekerja. Contohnya, ayah bekerja di ladang. Dan selanjutnya adalah di plus buang, menjadi dibuang. Contohnya, sampah itu dibuang ke tempat sampah oleh adik. Dan yang terakhir adalah ter plus kata baik menjadi terbaik. Contohnya, kelasku menjadi kelas terbaik. Yang kedua adalah imbuhan sisipan atau afiks. Di antaranya adalah L, M, R. Contohnya, getar plus M menjadi gemetar. Tali plus M menjadi temali. Dan yang ketiga adalah akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks diantaranya kan atau i. Contoh katanya adalah ambilkan, datangi, hadiri, dan bawakan. Yang berakhiran an, contohnya satuan, kiloan, timbangan, dan angkutan. Yang berakhiran pun, contohnya walaupun, aku pun, kami pun, bagaimanapun, dan sebagainya. Dan yang berakhiran kah, misalnya mudahkah, benarkah, iyakah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir adalah imbuhan awalan dan akhiran atau konfiks. Di antaranya adalah mo, kan. Contoh katanya adalah membanggakan. Selanjutnya adalah po-an. Contoh katanya adalah pengaduan, pengasingan. Dan yang terakhir adalah se-nya. Contoh katanya adalah seandainya, sebaiknya, dan sebagainya. Dan materi kita yang terakhir atau keempat adalah peluluhan kata. Setiap kata yang diawali dengan huruf K, P, S, dan T mengalami peluluhan bila mendapat imbuhan meng dan peng. Namun, perlu diperhatikan beberapa persyaratan, antara lain peluluhan berlaku jika huruf kedua dari kata dasar berawalan K, P, S, T adalah vokal, bukan konsonan. Contohnya pukul menjadi memukul, maka kata itu adalah luluh. Yang selanjutnya adalah tari menjadi menari, kata tersebut juga luluh. Persyaratan selanjutnya adalah huruf pertama kata dasar berawalan P yang diikuti konsonan tetap luluh jika mendapat awalan peng. Contohnya protes menjadi pemrotes. Dan persyaratan yang terakhir adalah jika terdapat pengimbuhan bertingkat, maka peluluhan tidak akan terjadi. Memperhatikan, bukan memerhatikan. Imbuhan bertingkat meng dan per.
memperkaya, bukan memerkaya. Memperlihatkan, bukan memerlihatkan. Mempertahankan, bukan memertahankan. Dan yang terakhir adalah mempertemukan, bukan memertemukan. Contoh kata yang bisa luluh seperti kader menjadi pengaderan, bukan pengkaderan. Saji menjadi penyajian, bukan pensaji. Percaya menjadi mempercayai, bukan mempercayai. Pesona menjadi memesona, bukan mempesona. Sapu menjadi menyapu, bukan mensapu. Dan terakhir adalah tahu menjadi mengetahui, bukan mengketahui. Dan masih banyak lagi kata yang bisa luluh. Contoh kata yang tidak bisa luluh diantaranya adalah hati, tetap menjadi kata memperhatikan. Kaji tetap menjadi kata mengkaji. Kristal tetap menjadi mengkristal. Kritik tetap menjadi mengkritik. Dan punya tetap menjadi punya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, Saudara Martalia Eka Nur Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Marlina Dwi Hartanti yang telah menyampaikan materi dari kelompok kami. Demikianlah tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.